Seorang pria di Belitung ditemukan tewas di kolam bekas galian tambang timah. Korban diduga diserang buaya saat mandi di lokasi tersebut. Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan mantan Bupati Bengkulu Utara 2 periode sebagai tersangka baru dalam dugaan korupsi sektor pertambangan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan penertiban truk odol di Sumatera Selatan dilakukan serius. 2027 Sumsel ditarget bebas truk odol. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan mengawali hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara, seorang pria di Belitung ditemukan tewas di kolam bekas galian tambang timah. Korban diduga diserang buaya saat mandi di lokasi tersebut. Tim SAR mengevakuasi jasad pria asal desa Cerucuk, Belitung yang tewas diserang buaya di kolam bekas tambang timah. Korban diserang saat mandi bersama anaknya dan diseret ke tengah kolam. Warga dan petugas melakukan pencarian dalam situasi tegang hingga korban akhirnya dapat dievakuasi. Mengevakuasi korban yang diterkam buaya di desa Cerucuk. Alhamdulillah korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggalnya. Selanjutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pandan. Warga diimbau waspada saat beraktivitas di perairan yang berpotensi menjadi habitat buaya. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Belitung, Bangka Belitung. Masih dari Bangka, saudara, perkelahian antar pemuda pecah di Belinyu, Bangka. Seorang warga tewas diduga akibat salah sasaran. Perkelahian 2 pemuda di Pantai Putat, Bangka berujung maut. Rencana damai dikontrakan salah satu pelaku berubah ricuh setelah ratusan warga datang dan terjadi penyerangan. Dalam bentrokan itu, seorang warga Thomas Andre yang melintas diduga menjadi korban salah sasaran dan tewas akibat tusukan. Kami berkoordinasi dengan Polsek Belinyu untuk mengamankan TKP, mengamankan korban dan barang bukti, kemudian melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. Untuk pelaku sudah berhasil kita amankan ya? Untuk pelaku sudah kita amankan. Polisi menetapkan Aldo sebagai tersangka dan masih melakukan penyelidikan. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan mantan Bupati Bengkulu Utara 2 periode IR sebagai tersangka baru dalam dugaan korupsi sektor pertambangan. Usai diperiksa 7 jam, mantan Bupati Bengkulu Utara 2005-2015 IR resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pertambangan. Ia diduga menerima gratifikasi dari tersangka SA serta menerbitkan izin tambang pada 2007 yang bertentangan dengan aturan dan Perda nomor 2 tahun 2002. Dugaan korupsi di PT RSM ini merugikan negara hingga 1,3 triliun rupiah. IR ditahan 20 hari di Rutan Malabero, Bengkulu. Hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan oleh tim dan tidak dikenakannya biaya 10% dari nilai transaksi pemindahan kuasa pertambangan dari PT Niaga Pratama kepada PT Ratu Samban Mining serta adanya aliran uang sejumlah 600 juta rupiah dari saksi Sony kepada para tersangka, yaitu tersangka IR maupun tersangka FM. Sebelumnya Kejati Bengkulu juga menetapkan SA dan FM sebagai tersangka. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Beralih ke Palembang, saudara, kasus hilangnya mobil di kafe kawasan Demang Lebar Daun Palembang terungkap. Polisi menangkap 2 tersangka yang merupakan teman korban. Aksi ini telah direncanakan dengan skenario penjamretan untuk merebut kunci mobil. Pelarian David dan Erik berakhir setelah ditangkap polisi terkait pencurian mobil di kafe kawasan Demang Lebar Daun Palembang 13 Januari 2026.
Keduanya merupakan teman korban dan telah merencanakan aksi tersebut. Modusnya pelaku merekayasa penjamretan untuk menguasai kunci mobil, lalu membawa kabur kendaraan saat korban menunggu di kafe. Pada saat pelaku dan korban ini berkendara, kunci dan HP milik korban itu dimasukkan ke dalam tas lempang pelaku, dan kemudian ada orang yang berpura-pura menjadi jambret mengambil tas tersebut. Kemudian pada selang waktu seminggu kemudian, korban dan si pelaku inisial D ini bertemu terkait dengan kendaraan ataupun bertransaksi kendaraan, yang mana pada saat itu pelaku tidak datang. Kemudian si korban sudah menunggu, dan kemudian karena sudah lama menunggu, korban keluar dari kafe di daerah Demang, dan terlihat di sana kendaraan korban sudah tidak ada. Ditemukan bahwasanya kendaraan tersebut diambil dengan menggunakan kunci duplikat dari kendaraan tersebut. Satu pelaku lain masih diburu. Kini kedua tersangka ditahan di Mapolda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan, saudara, pencurian sepeda motor kembali terjadi di Palembang, Sumatera Selatan dengan sasaran pengunjung minimarket. Aksi cepat dua pelaku terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Rekaman kamera pengawas minimarket di kawasan Sako Palembang merekam aksi pencurian sepeda motor. Dua pelaku datang berboncengan langsung mengincar motor yang terparkir di halaman. Satu pelaku mengawasi situasi sementara rekannya berusaha kunci kontak. Dalam hitungan menit motor berhasil dibawa kabur. Kendaraan itu milik Roydar Panjaitan 66 tahun yang saat kejadian tengah mau beli roti. Korban hanya masuk sebentar ke dalam toko, namun saat kembali sepeda motornya telah hilang. Opungnya, neneknya mau membelikan dia roti. Nyampe di sini, diambil roti. Ketika sampai di kasir, kan biasanya kalau Indomaret itu kan membayar plastik. Jadi ibu aku inisiatif mau ambil plastik di dalam motor. Iya. Pas udah putus stang ya? Udah. Di saat dia ibu aku datang di motor itu sudah nggak ada. Lagi lagi aku mau ngambil plastik itu tidak butuh. Hitungan menit. Itu datang di Keluarga korban telah melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap menyusul maraknya pencurian motor yang menyasar area minimarket. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi.